Seorang warga Huta Barat, Kabupaten Tapanuli Utara, Riani Sihombing, menemani suaminya, Panti Huta Barat, yang tertimpa lemari pasca gempa di Tapanuli Utara. Gempa dengan kekuatan 6,0 skala Richter tersebut membuat Panti Huta Barat terluka di bagian kepala. Saat disambangi di tenda pengobatan yang berada di depan RSUD Tarutung, terlihat kepala Panti Huta Barat dibalut dengan perban. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Medan, Maurits, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Maurits. Terima kasih rekan Mei dan Tribuner sekalian. Gempa dengan kekuatan 6 skala Richter magnitudo 6 pada Sabtu 1 Oktober 2022 ternyata membuat banyak kerusakan di kawasan Tapanuli Utara. Nah, hal itu terlihat jelas ketika kita juga sambangi lokasi dan melihat langsung bagaimana kondisi terkini. Nah, dari hasil pencatatan stakeholder terkait, ada 962 rumah masyarakat yang terdampak atau rusak akibat gempa tersebut, dan 184 fasilitas umum yang rusak, termasuk juga jalan jembatan dan saluran irigasi. Hal ini yang membuat hingga saat ini tenda pengobatan yang ada di depan Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung masih standby untuk merawat setiap orang yang menjadi korban luka pada peristiwa tersebut. Nah, hingga saat ini Sobat Tribun, terlihat situasinya di lokasi bahwa Pemkab dan Prokopimda masih terus memantau kondisi terkini atas kejadian tersebut. Diperkirakan ada 90-an gempa susulan yang terjadi di Kabupaten Tapanuli Utara yang mengakibatkan banyaknya jumlah kerusakan. Hingga saat ini belum ada pertambahan jumlah luka-luka dan masih terus diupdate oleh pihak pemerintah. Demikian rekan Mei. Terima kasih rekan Maurits atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Dirut RSUD Tarutung serta warga sekitar. Berikut tayangannya untuk Anda. Dirawat akibat warga yang terdampak gempa, Pak. Ya baik, jadi sampai jam 3 tadi, data terakhir yang saya dapatkan dari tim, itu ada 7 lagi yang dirawat dan diobservasi di rumah sakit dari 18 yang dilakukan tindakan di rumah sakit ataupun di darurat. Luka-luka mereka di bagian mana aja? Jadi kebanyakan luka itu di daerah wajah dan sebagian di daerah pergelangan kaki. Kalau untuk yang apakah ada keperluan lain yang dibutuhkan, misalnya obat-obatan atau vitamin? Ya, untuk saat ini semua logistik obat dan BMAB semua sudah masih tersedia dan cukup di rumah sakit. Malam ini Bang, prediksi kita masih tetap di tenda atau udah masuk ruangan? Ya, jadi untuk saat ini tenda darurat tetap kita didirikan untuk sementara waktu karena kita tidak tahu kapan gempa susulan akan terjadi. Sakit ini siapa, Bu? Suami ya. Dia bisa dijelaskan kenapa sampai harus opname, Bu? Ya, kejadiannya pas gempa itu, terus kena timpa lemari, mati lampu, baru nggak bisa lagi keluar kan. Baru kami minta lagi sama tetangga biar diantar ke sini. Ya Pak, boleh diceritakan dulu kan kejadian pas 1987 ya? Boleh kejadiannya diceritakan dulu? Tahun 87 lebih parah dia. Lebih parah ya? Iya, mungkin konstruksi bangunan belum sebagus yang sekarang kan. Ya, terus ada yang meninggal, Pak? Banyak mengungsi warga. Sampai mengungsi keluar daerah. Karena ada isu waktu itu dulu Martibang mau meletuskan. Kami sendiri pun sampai ke Kuala Tanjung mengungsi. Iya ya, dulu ya. Kabupaten Batubara dulu. Tapi tadi malam juga orang abang sangat ini ya, sangat waspada ya. Sangat waspada. Tapi keluarga tadi malam sempat mengungsi atau gimana, Bang? Iya, keluarga kita mengungsi itu di titik itu. Oh, abang di Kota Tarutung juga tinggal? Aku silak kita. Dari silak kita? Orang tua ini. Jadi kayak rumah orang tua? Iya, mengunjungi orang tua.